kenapa panen jamur tiram nggak bisa barengan? Nah, itu pertanyaan ya guys ya. Ada yang nanya seperti itu. Kenapa nggak bisa barengan? Dan kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak guys? Nah, jawabannya akan kita bedah di video kali ini guys. Makanya tonton terus videonya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, kembali lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol santai ini guys, masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe, Insan sarankan untuk subscribe ya guys ya, supaya notifikasi video terbaru langsung masuk ke handphone kalian dan langsung bisa ditonton ya guys ya. Nah, agenda Insan hari ini tuh sterilisasi, ini tinggal 2 tong lagi guys sisanya. Dan ini baru mulai ya guys ya, baru nyala tuh apinya, baru mulai ada suara gemericik, kemerengsang gitu guys ya bahasa Jawanya sih. Nah, jadi kita langsung aja jalan-jalan ke Kumbung ya guys ya, untuk membahas tema video pada kesempatan kali ini guys. Nah, jadi seperti pembahasan di awal, sebelum masuk ke temanya mungkin Insan mau nunjukin sesuatu nih guys. Buat subscriber lama pasti tahulah eksperimen-eksperimen gokil yang pernah kita buat. Nah, ini dia guys. Ini dia adalah eksperimen backlog dengan nutrisi banyak, bibit banyak. Dengan nutrisi banyak, bibit sedikit, sudah memasuki tahap panenan kedua, dan yang sangat mencengangkan ya guys ya. Kenapa ini berhubungan dengan kenapa jamur tidak bisa tumbuh barengan atau tidak mau tumbuh barengan? Ini dia guys ya. Ini sedikit informasi mengingatkan buat teman-teman yang baru bergabung ya. Ini adalah 4 eksperimen backlog dengan nutrisi tinggi guys, 50%. Tapi ini bibitnya sedikit atau standar. Ini bibitnya standar, ini bibitnya banyak, ini bibitnya banyak. Ini hasil pertamanya 1,5 ons. Kemudian hasil keduanya ini tumbuh yang ke pertamanya lah ya guys ya. Ini bibit banyak, dia sama sih guys ya, 1,2 ini 1,2. Kemudian ini dengan bibit standar juga, dia ini 1,5 ons. Ini juga, ini panenan kedua guys, sudahan ini dia. Ini semalam itu 1,2 juga guys, 1,2, tapi nggak kita catat, kelupaan mungkin ya. Jadi ini bibit banyaknya, bibit banyak ternyata tidak menjamin hasil banyak ya guys ya. Malah ini bibit yang standar dia udah mulai tumbuh pinhead yang kedua kali. Ini bibit yang banyak dia belum ada tumbuh pinhead yang kedua kali. Ini bibit yang sedikit yang standar nih, dua-dua ini udah muncul pinhead guys malahan. Nah, kesimpulannya adalah bibit banyak, nutrisi banyak tidak menjamin jamur banyak. Bibit banyak, nutrisi banyak tidak menjamin jamur tumbuhnya cepat. Nah, itu dia guys ya kesimpulan. Karena ini udah panen kedua ya guys ya. Tapi itu belum kesimpulan akhir sih, masih ada, kita tunggu totalnya. Nanti ini kan kita total nih, yang bibitnya standar tuh hasilnya seberapa sampai habis, sampai akhir. Kemudian yang bibitnya banyak nih sampai akhir itu berapa total panen jamurnya. Tapi semuanya ini nutrisinya tinggi guys, 50% 50%, dan kita lihat hasil akhirnya lah nanti. Nah, kemudian balik ke tema video kita nih guys, kenapa jamur nggak bisa tumbuh barengan? Kan enak gitu ya guys ya kalau barengan. Misalkan kita cuma punya 100 log ya, minimal 1 on aja lah. Jadi kan kita udah punya 10 kilo ya guys ya jamur kalau barengan itu ya. Jadi dari 100 log kita cuman punya 100 log, nah, jadi panen jamurnya itu bisa 10 kilo guys ya. Nah, kan enak gitu. Enak itu ya kelihatannya ya guys ya, sementara aja. Tapi di hari-hari selanjutnya kan kita jadi nggak punya jamur guys. Itu dia. Di hari-hari selanjutnya kita jadi nggak punya jamur. Yang harusnya kita bisa panen satu hari itu setengah kilo, 1 kilo, 8 on, 7 on yang rutin. Tapi gara-gara panennya barengan itu cuman punya sekali aja jamur 10 kilo. Dan untuk partai besar pun itu sangat menyusahkan guys ya. Garis bawain itu, untuk teman-teman yang partai besar itu pasti sangat menyusahkan. Itu kalau yang punya backlog 100 ya guys ya. Bagaimana kalau yang punya backlog 10.000?
atau mungkin 20.000, 30.000, mau berapa ton jamurnya guys kalau panennya barengan. Nah seperti itu lalu lebih kurang ya guys ya. Panen barengan itu dikatakan panen raya, yang terjadi secara bersamaan, dan itu bagi sesama petani jamur itu lebih dihindari sih guys ya, karena ya bisa mengacaukan pasar. Kalau banjirnya tumbuhnya itu barengan semua, itu bisa kacau pasarnya. Yang harusnya jamur bisa dihargain 1 kilonya 20.000, karena jumlahnya di lapangan itu banyak, jadinya bisa turun ke 15.000, bahkan bisa ke 10.000 mungkin. Nah daripada hal itu terjadi kan mending kita jaga panennya supaya lebih stabil ya. Setiap hari panen nggak apa-apa, sedikit-sedikit, yang penting rutin setiap hari ada barang. Kalau kita udah tambah langganan ya kita caranya tambah backlognya. Kalau kita masih beli ya kita pesen lagi backlognya sampai kita dapat hasil panen yang sesuai dengan pasar kita. Nah seperti itu guys. Nah itu tadi mungkin dampak atau efek dari panenan barengan ya guys ya. Dan persoalannya adalah kenapa nggak bisa barengan, gitulah mungkin ya guys. Kenapa? Yaitu jawabannya karena beberapa faktor, diantaranya ya mungkin karena perbedaan nutrisi di dalam, kemudian perbedaan penggunaan bibit yang kan nggak mungkin sama ya guys ya dalam setiap lot. Walaupun dengan menggunakan bibit jagung, tapi kan setiap lot itu pasti ada perbedaan. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 10, ada yang dapat 15. Nah sedikit banyak itu ya mempengaruhi mana yang tumbuh duluan, mana yang tumbuh belakangan. Nah seperti itu guys. Kemudian yang terpenting itu adalah faktor dari yang maha kuasa sih ya guys ya, yang menumbuhkan jamur ini. Kalau udah jawaban itu keluar, insan harap teman-teman semua itu ya udah berserah diri. Yang penting kita melakukan usaha yang terbaik bagaimana supaya jamurnya bisa bagus, tumbuhnya normal, walaupun tumbuhnya agak lama tapi hasil akhirnya itu tetap standar lah, tetap maksimal ya guys ya. Ini guys salah satu hama pemakan jamur ya guys ya. Ini dia, ini kita lihat mana yang dimakan dia ini guys. Ini yang dimakan dia, udah habis segini ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang di kumbungnya ada geripis-geripis seperti ini, nah itu kerjaan si dia ini guys. Nah ini cara membasminya gimana? Kalau insan ya udah insan secara alami aja lah ya, bismillah aja lah ya guys ya. Nggak perlu pakai insektisida karena yang dimakan dia pun ya nggak mungkin sampai 1 kilo ya guys ya. Nah ini dia ada lagi nih guys nih. Biasanya ini dia di musim hujan sih nongolnya. Kalau di musim-musim panas dia biasanya nggak mau. Nah mungkin itulah ya guys ya sedikit penjelasan masalah kenapa backlog nggak bisa tumbuh barengan. Yaitu tadi faktor perbedaan bibit, kemudian perbedaan nutrisi, kemudian perbedaan posisi dalam rak pun bisa mempengaruhi guys. Seperti yang di atas ini kan dia terlalu dekat dengan langit-langit, bagian bawah, bagian tengah ini ya lumayan sejuk, bagian bawah ini makin ke bawah makin sejuk, mungkin bagian bawah bisa tumbuh duluan. Nah seperti itu juga bisa guys, bisa mempengaruhi pertumbuhan si jamur tiram, perbedaan posisi backlognya. Nah jadi itulah guys ya, insan harap penjelasan singkat ini bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua. Kalau bisa jangan sih guys, jangan panen raya, jangan panen barengan, karena itu bisa merepotkan penjual, merepotkan pasar. Nah seperti itu guys. Nah kita jumpa di video yang berikutnya ya guys ya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Jangan lupa join di TikTok Insan supaya semakin ramai dan semakin banyak ilmu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.